قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. بسم الله الرحمن الرحيم. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah ditemani Abu Bakar. Kedatangan Nabi Muhammad di Madinah disambut dengan gembira oleh penduduk Madinah. Seluruh penduduk Madinah, baik tua atau muda, besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, tumpah ruah di gerbang Madinah untuk melihat Nabi junjungan mereka. Mereka bersorak-sorai sambil menyanyikan lagu-lagu pujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Sebagian besar penduduk Madinah belum pernah melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Penduduk Madinah berharap kedatangan Nabi Muhammad SAW dapat membawa kedamaian dan kemajuan bagi kota Madinah. Kota Madinah sebelum datangnya Islam bernama Yasrib. Sebutan Madinah dikenal setelah masuknya Islam di kota ini. Madinah juga dikenal dengan Madinatun Nabi atau Masjid Nabi, atau setelah Islam di sana disebut Al-Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Pada hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian, Nabi Muhammad SAW berhasil memasuki kota Yasrib. Para penduduk Yasrib menyambutnya dengan gembira. Setelah memasuki kota Yasrib, Nabi Muhammad SAW melepas untanya berjalan sendiri dan mengikutinya seraya mengatakan bahwa beliau akan tinggal di tempat unta tersebut berhenti. Akhirnya, unta tersebut berhenti di depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, di mana tanah kosong milik dua orang anak yatim bernama Sahel dan Suhail. Di tempat itulah Nabi Muhammad SAW membangun masjid yang pertama di Madinah, diberi nama Masjid Nabawi.
Berdirinya Masjid Nabawi merupakan tonggak berdirinya masyarakat Islam. Umat Islam tidak merasa takut lagi untuk melaksanakan sholat dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Masjid Nabawi menjadi ramai karena terus didatangi oleh para jamaah yang akan melaksanakan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalian sudah menyimak bagaimana reaksi penduduk masyarakat Madinah ketika Nabi Muhammad hijrah ke sana. Ulangi lagi, ketika itu peristiwa hijrah Nabi SAW. Tanggal 28 Safar, Nabi keluar dari rumahnya bersama Abu Bakar. Beliau dikejar-kejar oleh kaum Quraisy dari Mekah. Abi Thalib menggantikan Rasulullah untuk tidur agar mengelabui kaum Quraisy. Dan ketika di perjalanan dikejar-kejar, Nabi sempat hinggap di Gua Sur selama 3 hari. Dengan izin Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarangnya sehingga bisa mengelabui kaum Quraisy tersebut. Nah, 1 Rabiul Awal memulai hijrah ke Yasrib. 8 Rabiul Awal beliau tiba di Kuba dan di situ beliau membangun Masjid Kuba dan pertama kali mengadakan sholat Jumat di sana. Dan tanggal 12 Rabiul Awal di tahun ke-13 kenabian, Rasulullah berhasil masuk ke kota Yasrib dengan sambut dengan penuh gembira. Awal inilah peristiwa hijrah ke Yasrib inilah yang dijadikan pedoman untuk kalender Hijriah. Jadi kalau kalian lihat kalender Hijriah itu awal mulanya ya dari hijrahnya Nabi ke Yasrib, bukan sebelum-sebelumnya di kelas 4 ada hijrah Habasyah atau Taif yang lain, tapi hijrah Nabi ke Yasrib. Nah, sebelum Islam datang, Madinah itu bernama Yasrib. Sukunya tuh di sana ada bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Bangsa Yahudi ada 3, yaitu Bani Qoinuqa, Nadir dan Quraisyah. Sedangkan bangsa Arab, suku Aus dan Khazraj. Mereka suku-sukunya saling bersaing sehingga terdapat dalam kekacauan dan pertentangan antara suku-sukunya. Dan paling puncaknya sebelum Rasulullah datang ke situ, terjadilah perang, namanya perang Bu'ats, yaitu perang antara suku Aus dan suku Khazraj. Setelah Islam datang, kota Yasrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Apa itu? Kota yang bercahaya, yaitu menjadikan kota yang damai dan maju. Itu tidak lepas dari peran Rasulullah dan para sahabatnya membina masyarakat Madinah. Nah, sejak saat itulah Yasrib berubah nama menjadi Madinah Al-Munawwarah. Kalian tahu artinya kota yang bercahaya. Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah ada berbagai sisi. Salah satunya di bidang sosial, mempersatukan kaum muslim. Kenapa harus dipersatukan? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu bersama kaum muslim yang berasal dari Mekah. Nah, kaum muslim yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah itulah yang disebut kaum muhajirin.
Sedangkan kaum muslimin yang ada di Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad itu disebut kaum Ansor. Mereka saling berebut untuk menjadikan yang lebih dekat dengan Nabi. Maka dari itu Rasulullah mempersatukan mereka. Salah satu untuk mempersatukan mereka antara lain dengan menikahkan antara kaum Muhajirin dengan kaum Ansor. Selain itu, mereka juga dilibatkan dalam berbagai pembangunan sarana sosial. Jadi Nabi tidak membeda-bedakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Mereka sama-sama sama di mata Nabi. Dan Nabi pun berbuat adil tanpa membedakan Muhajirin yang setia dari Nabi belum hijrah sampai hijrah atau kaum Ansor yang menerima mereka. Jadi kedua, menjalin hubungan baik dengan Muslim. Walaupun Nabi berserta kaum muslimin tinggal di sana, beliau tidak serta-merta menghindari kaum non-muslimat, bahkan malah menjalin hubungan baik. Salah satunya dengan membuat atau perjanjian yaitu yang dinamakan Piagam Madinah. Dalam Piagam Madinah tersebut, baik kaum muslim maupun kaum non-muslim diwajibkan untuk mentaati isi-isi perjanjian tersebut. Apabila ada kesalahan, Rasulullah pun akan bertindak adil, walaupun itu dari kaum muslim sendiri atau dari non-muslim. Jadi tidak akan membeda-bedakan tersebut. Selanjutnya di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Rasulullah mengembangkan berbagai sektor perekonomian. Maksudnya seperti ini. Ketika Rasulullah datang ke kota Madinah bersama kaum muslimin, mereka tidak membawa bekal apapun karena dia semangat untuk berhijrah. Di sana pun mereka tidak ingin menggantungkan kepada masyarakat Madinah. Nah, masyarakat Madinah itu kan daerahnya subur, terkenal dengan pertaniannya. Beliau sangat pandai dalam pertanian atau peternakan. Sedangkan masyarakat Mekah yang ikut bersama Nabi itu sangat pandai dalam hal berdagang. Nah, mereka saling simbiosis mutualisme, jadi saling membutuhkan dan saling bekerja sama. Jadi ekonomi dari masyarakat Ansor yang notabene dari pertanian, dari hasilnya dia serahkan kepada masyarakat dari kaum Muhajirin untuk dijual. Jadi menggambarkan berbagai sektor perekonomian agar ekonomi masyarakat Islam itu maju. Kenapa kok ekonominya harus maju? Ya karena kita juga tidak lepas dari materi yang bisa untuk membangun Islam. Jadi jangan sampai kita ditindas oleh kaum Quraisy. Selanjutnya, salah satu caranya itu Nabi membangun pasar namanya Suqul Ansor dengan menghapus monopoli. Ya. Perlu kalian ketahui sebelum Nabi Muhammad datang ke Madinah itu tuh masyarakat di sana itu penuh dengan monopoli. Bahkan yang kaya itu semakin merajalela, bahkan menindas kaum yang lemah, sedangkan yang miskin semakin merasa kemiskinannya karena ditindas tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya ketika Rasulullah membangun pasar Suqul Ansor, baik yang berekonomi sedang ataupun yang kurang, mereka semua bisa memanfaatkan apapun di sana untuk jual beli di pasar Ansor. Nah, selain membangun perekonomian tersebut, setelah ekonominya semakin maju, menanjak, Nabi juga mengajarkan zakat, infak, sedekah. Karena apa? Rezeki yang kita terima bukan hanya untuk kita, jadi kita diajarkan untuk berbagi kepada orang lain. Nah, untuk mengaplikasikan zakat, infak, sedekah tersebut, Rasulullah juga membina di bidang agama, salah satunya dengan membangun Masjid Nabawi. Tadi kalian sudah melihat videonya bagaimana Rasulullah sangat disambut oleh masyarakat Madinah. Di sana mereka saling berebut untuk Rasulullah tinggal di rumah mereka. Hingga akhirnya Rasulullah berkata bahwa dia akan tinggal untanya yang akan memilih. Nah, disitulah terjadi hal yang unik. Saat itu untanya berjalan, hampir ketika dia
berhenti. Dia berhenti pas dan Nabi turun. Ternyata di situ adalah rumah Abu Musa. Di rumah tersebut juga ada tanah dan milik dari nama Sahul bin Suhail. Dari sinilah Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu bukan hanya beribadah kepada Allah, tapi juga menyelesaikan masalah-masalah dengan manusia sekitar atau masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, Nabi Muhammad di bidang pertahanan. Di bidang pertahanan ini, kenapa ke bidang pertahanan? Karena walaupun sudah bidang sosial, sudah ekonomi, sudah mulai menanjak, agama sudah ada masjid, tapi kita tidak munafik bahwa kita itu membutuhkan pertahanan untuk menjaga keamanan kita. Makanya Nabi membentuk pasukan militer. Supaya apa? Jika terjadi sesuatu di kemudian hari, ada penyerangan apapun kita membela, sudah ada pasukan-pasukan yang sudah siap dengan senjatanya dan sudah ahli dalam bidang pertahanan pasukan. Dan ini pun akhirnya terbukti ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya mengikuti perang yang nantinya mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan janjian Hudaybiyah yang akhirnya batal dan hanya Fathul Mekah. Itulah salah satu guna dari bidang pertahanan. Nah, anak-anakku sekalian, itulah upaya Nabi Muhammad ketika berada di Madinah. Jadi sebelum Bu Ani akhiri, Bu Ani akan melakukan tugas. 1, apa tadi perbedaan kaum Muhajirin dan Ansor? Yang kedua, suku apa saja sebelum Islam datang itu? Dan ketiga, perang Buas itu apa? Perang dengan apa, Bu? Antara suku apa dan suku apa? Dan keempat, apa sih tujuan Piagam Madinah? Itu untuk siapa? Antara siapa dan siapa? Dan tujuannya untuk apa Piagam Madinah itu? Dan yang terakhir, bagaimana terjadinya Masjid Nabawi? Tolong ceritakan gimana tadi Rasulullah memilih tempatnya sehingga disitulah tempat yang akhirnya dibangun oleh Masjid Nabawi. Kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan Bu Ani dan melihat video flashback tadi, insya Allah penugasan kali ini pasti akan sangat mudah. Nah, tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa jaga kesehatanmu dan tetap jaga ibadahmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.